Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Siti Rohmah. Nomor pokok mahasiswa 102200074, program studi S1 Akuntansi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah teori akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi atau income statement. Definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan laba rugi. Pendapatan atau revenue adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Beban atau expense merupakan arus kas keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu pembagian dalam laporan laba rugi. Laba kotor. Laba kotor merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode akuntansi. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dan semua biaya dan beban operasi perusahaan. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laba bersih adalah kelebihan keuntungan dalam penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Laba operasi berjalan diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui bila telah terrealisasi atau direalisasikan, sudah dihasilkan melalui penyelesaian substansial atas aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan tersebut. Selanjutnya, pengakuan lebih awal. Apabila terdapat pasar untuk suatu produk dijual dengan harga yang berlaku dapat dipastikan tanpa upaya penjualan yang besar, maka pendapatan dapat diakui pada saat produksi selesai. Jika kontrak suatu produk atau jasa dilakukan di muka, pendapatan dapat diakui pada saat produksi dilakukan atau jasa dilaksanakan, terutama jika periode produksi atau pelaksanaan jasa melebihi 1 tahun fiskal. Selanjutnya, pengakuan kemudian. Jika penagihan atau perolehan aktiva atas barang atau jasa yang diserahkan dianggap meragukan, pendapatan dan keuntungan dapat diakui pada saat kas diterima. Selanjutnya yaitu pengakuan beban dan kerugian. Pengakuan beban dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pengaitan atau penandingan langsung atau direct matching. Kedua, alokasi secara sistematis atau rasional.
3. Pengakuan dengan segera. Selanjutnya, ini adalah bentuk laporan laba rugi bentuk langsung. Jadi, semua pendapatan dijumlahkan menjadi 1 dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Ini adalah contoh laporan laba rugi bertahap. Laporan laba rugi dengan mengelompokkan atau memisahkan antara pendapatan usaha dan memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Terlihat jelas perbedaannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.